Berikan roadmap kepada Grow Community Tuhan. Kami perlu peta itu. Pastor Andi, kau berikan hati to disciple semua di sini. Tidak ada yang cuma jadi anggota jemaat. Apalagi cuma jadi simpatisan. Jesus doesn't need fans. Bicaralah Tuhan, hati kami siap untuk menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Pastor Andi saya kenal sudah lama sekali. Sudah lama sekali ya. Sudah hampir 50 tahun, 40 tahun sekian. Dan saya masih ingat saya ini dulu gak percaya Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Di depan rumah saya ada tante daripada Pak Andi. Dan diadakan persekutuan di sana. Mengundang istri saya dan ibu mertua saya. Untuk memanggil yang namanya Arifin. Dia sediakan makanan yang paling enak. Saya tidak mau duduk situ. Apa itu? Gereja itu buat orang lemah. Buat orang yang gak cocok nih. Padahal saudaraku saya dalam keadaan juga sangat memerlukan Tuhan. Lalu pada saat itu ketika mereka persekutuan dipimpin Ibu Christine Here. Saya duduk di kalangan anak-anak kecil. Andi di depan saya. Dulu kamu gundul gak ganteng gini. Tetapi di sekolah minggu kecil-kecilan itu saya terima firman Tuhan. Ditunjukkan gambar hati manusia. Ini apa anak-anak? Dia jawab, macan. Macan itu saya, suka marah. Sumbunya pendek. Yang ini merak, sombong. Loh kok aku lagi? Lalu ada babi, ada anjing. Semuanya itu tentang saya. Itu firman Tuhan yang pertama saya dengar. Andi, Aci ada di situ. Nah hari ini seperti tadi kita doa. Saya tanya Pak Andi. Apa yang kamu, your passion apa? Murid. Oke, Kisah Rasul pasal 6. Kita baca 1 sampai 8 terlebih dahulu. Waktu yang diberikan saya terlalu singkat. Saya minta tambahan 10 menit gitu Pak Andi. Karena ini roadmap, kalau enggak selesai. Pada masa itu ketika jumlah, apa itu? Tidak ada jumlah anggota jemaat. Semuanya murid. Semuanya udah dibaptis. Semuanya pengikut Kristus. Semuanya dibaptis Roh Kudus. Semua. Are you safe? Apakah kamu sudah dibaptis Roh Kudus? Kalau bukan ya bukan. Kenapa dipanggil murid? Karena pengenalannya akan Tuhan. Kenapa dipanggil brethren, saudara? Because they love one another. Apa tanda? Jakarta dan sekitar ini, Jakarta Selatan. Tahu kamu murid Tuhan. If you love one another. Itu buktinya. Mereka disebut saints, orang kudus. Bukan kudus Jawa Tengah ya. Set apart for the Lord. Karena gaya hidupnya. Gaya hidupnya kudus. Gaya hidupnya memuliakan Tuhan. Ketika bertambah di sana multiplied. Good problem ini. Siapa sih nggak ada tempat duduk? Bisa duduk sini. Saudara, itu buktinya ini grow. Amin. Grow itu karena ada kehidupan. Maka timbullah sungut-sungut. So tahu? Penyakit paling baik itu ini. Saudara, kita lihat. Dulu kita belajar mulutmu, harimaumu. Sekarang mulutmu dinosaurusmu. Tapi firman Tuhan mengatakan tingkatan mereka bukan lagi ditambahkan oleh Tuhan. Tapi sudah lipat ganda. Berkat atas manusia itu pertama be fruitful. Bukan be successful. Jangan dipelesetkan.
Lalu kemudian multiplied, dilipat gandakan. Ketiga, memenuhi bumi. Saya dengar sini ada pelayanan di beberapa tempat lainnya, termasuk di Sulut ya, Manado juga ada. Lalu kemudian subdue, menaklukkan harus dengan kuasa. Dengarkan khotbah saya yang tadi pagi. We are naturally supernatural. We are naturally supernatural. Tidak ada pemisahan antara sekuler dengan rohani. Tidak ada. Itu karangan manusia. Lalu kemudian have dominion. Have dominion. Kita dipanggil jadi saksi yang berkuasa. Tadi pagi saya khotbah. Dari sakit jadi sakti. Nah cukup. Jadi saksi. Banyak orang sakit minta sembuh lalu sakti. Perkataannya berkuasa. Tidak cukup. Harus gaya hidupnya sesuai. Kan itu disebut saints. Amen. Lalu firman Tuhan mengatakan timbul sungut-sungut di antara jemaat yang adalah saudaraku budayanya itu Yunani. Terhadap yang masih yaitu Ibrani. Di dunia ini clash-nya bukan East lawan West, bukan. Tapi antara Yudeo-Kristian lawan Greco-Roman. Kita lihat jelas Amerika. Amerika itu yang Demokrat itu Greco-Roman. Saya pernah pergi ke Capitol. Itu gedung DPR-nya Amerika. Tidak ada satu salib di situ. Tidak ada satu ayat di situ. Yang ada dewa-dewi Yunani. Jadi pada waktu mengeningkan cipta untuk Charlie Kirk, Demokrat tidak mau. Sebaliknya yang Republikan masih ada konservatif. Itu Judeo-Kristian. LGBT itu apa? Greco-Roman. Tapi ini bertobat loh ini. Cuma rasialisme itu masih ada di mana-mana. Cuma di dalam Tuhan itu tidak ada. Amin. Tidak ada perbedaan suku, tidak ada perbedaan tingkat sosial. Mereka semua memecahkan roti dengan sukacita. Lalu kemudian kita lihat. Berhubung dengan itu mesti dibereskan. Ke-12 Rasul, the 12. Memanggil semua murid. Pasti waktu itu ya 10.000 lebih lah ya. Lebih daripada. Sebab yang dihitung cuma yang pria. Wanita mengikut, anak-anak mengikut. Pasti pakai perwakilan ya. Sekarang namanya kul itu ya di sini ya. Komunitasnya. Lalu kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Meja itu bukan bagikan non kolektor tadi loh, bukan. Itu just business. Apa just business? Yesus berkata kalau bikin pesta, jangan undang teman-temanmu yang bisa membalas kamu. Cari yang MCLB. Apa itu? Miskin, cacat, lumpuh, buta. Ini pasti janda miskin. Kalau janda muda, kaya lagi banyak yang ngurusin. Pura-pura mau ngurusin. Ya, ini pasti oma-oma, emak-emak ya. Saudara, apa yang mereka lakukan? Mereka mencari the seven. Pilihlah 7 orang. Dari puluhan ribu cuma 7. Pertama, honest report, good reputation. Reputasi penting kan? Track record penting kan? Lalu penuh Roh Kudus. Ada yang sedih dibaptis Roh Kudus tapi ada yang penuh Roh Kudus. Apa tanda penuh Roh Kudus? Bernubuat. Amin. Firman Allah mengatakan dan hikmat supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Tugas apa? Ngurusin encim-encim. Dan supaya kami dapat memusatkan pikiran dalam melayani, dalam doa dan pelayanan firman. Doa itu kita tanya direction dari Tuhan. Saya mimpi untuk dirikan 1000 gereja buat Tuhan Yesus. Hari ini hampir 500. Jadi 1000 itu sudah di depan mata. Tetapi saudaraku ketika saya berdoa, Roh Kudus bilang, mimpimu terlalu kecil. Sebab Tuhan itu mau menangkan, menyelamatkan
miliar manusia. Karena hampir 500 gereja itu ya baru 50.000. Kecil saudara. Ya, coba lihat itu. Dan melayani firman. Bukan melayani firman itu Bible study. Melayani sang firman. Siapa sang firman? Yesus. Lalu 7 orang dipilih. Apa syaratnya tadi? Pertama, honest report. Bagaimana orang itu Pak Arifin? Tidak tahu ya, saya belum pernah urusan uang dengan dia. Acid test adalah bagaimana bisnisnya. Bagi orang dunia yang penting hasilnya, Bung. Yesus berkata, yang penting caranya. Satu hari gereja lagi butuh uang. Selalu saudaraku begitu ya. Kami pribadi juga ada keperluan. Karena saya tidak punya anak, saya memelihara mama dan mami. Mami saya dan mama istri saya, my mother-in-law. Dengan 2 tante saya. Dan juga ada kebutuhan-kebutuhan lain. Ada seseorang datang. Pak, saya baru dapat berkat. 50M. Perpuluhannya dia dari jemaat lain. Saya serahkan gereja yang dipimpin Bapak. Dan untuk Bapak saya juga tidak lupa lah. Gopek ya Pak ya. Minta nomor rekening. Lalu saya tanya, loh itu dapat dari mana? Kok gampang banget? Dia pengacara. Oh gini Pak, ada orang Indonesia di Hong Kong. Meninggal tidak punya anak. Dan harus diklaim oleh keluarganya. Kalau enggak jatuh ke pemerintah Cina loh. Komunis loh Pak. Lalu dia ceritakan, di Indonesia bisa diatur Pak. Sorry ya, itu Spanyol saya bilang. Apa itu Spanyol? Separuh nyolong. Saya enggak mau terima. Iblis langsung berbicara. Goblok kamu. Kamu adalah orang yang paling tolol seluruh dunia. Saya memilih to live in righteousness. Amin. Honest report. Good reputation. Penuh Roh Kudus dan hikmat. Lalu mereka menumpangkan tangan atas mereka. Dan disebutkan ada Stefanus, ada Filipus, Nikanor, Parmenas, lanjut itu ada 7 orang. Jadi saudara jangan cuma jadi orang percaya. Meningkat melayani Tuhan. Di sini ini melatih jadi pemimpin. Jadi pemimpin, gembala kul kalau di kelompok kami komunitas kerajaan namanya. I don't preach Christianity. I preach the gospel of the kingdom. Yesus bukan pendiri agama Kristen, saudara. Repent, for the kingdom of God is at hand. Periksa diri sendiri hari ini. Apa kamu penuh Roh Kudus? Apa penuh hikmat? Apa nama baik? Sorry ya, itu tadi Spanyol. Wah, saya digoblok-goblokkan saudaraku oleh iblis. Iblis memang penuduh. Tetapi apa yang terjadi saudaraku, mereka meletakkan tangan atas 7 orang ini. Saya ditanya rekan-rekan saya, yang jadi pemimpin itu cuma yang lulusan sekolah tinggi teologi. Mereka theologian, belum tentu pemimpin. Kalau di kelompok kayak seperti GBI ini, maka pengusaha profesional jadi hamba Tuhan. Loh kok diam? Tidak ada, saya mau tanya sebentar. Siapa sini hamba Tuhan, angkat tangan. Cuma beberapa gelintir, atik setengah. Kenapa setengah tiang Ibu? Kalau hamba Tuhan angkat tangan tinggi. Kalau bukan hamba Tuhan, hambanya siapa? Hambanya hantu kan? Hidup ini cuma 2 pilihan. Hidup ini adalah pilihanmu. Mereka itu diordain. Kemenakan saya sangat berbakat, namanya Andrew. Dan dia panggil saya Papa. Pak, gak perlu lah Pak, PDP itu buat apa? Sekarang zaman sekarang gak pakai PDP, semua pastor. Baru bersaksi pastor. Iku pester duduk pastor.
Saya bilang sama dia suka khotbah. Kalau lu nggak diordain, lu nggak usah khotbah. Di dalam firman Tuhan tidak ada itu. Ya saudaraku, kolusi tidak ada. Dia kemenakan saya, seperti anak saya sendiri. Karena ketika ditabiskan, apa yang terjadi? Di dalam ayat ke-8 dikatakan, Stefanus penuh dengan kuasa. Sebelumnya tidak disebut ada kuasa loh. Disebut karakternya baik, reputasinya baik. Tetapi apa yang terjadi? Ada terjadi impartasi. Orangnya pasti nggak mau bersaksi di sini, nggak pernah cerita. Itu papanya Andi. Dia itu selalu di belakang, saudara. Semua terjadi multiplikasi ini karena ada satu orang namanya Barnabas. Barnabas itu orang Lewi dari Siprus, ya. Namanya saudaraku, Barnabas itu nama julukan. The son of comfort. Bernubuat itu membangun, menasihati, menghibur. Dan saudaraku lewat dia, yang lain jadi bangkit. Saudara, para pengusaha lain jadi bangkit. Karena mereka kan Yahudi. Yahudi itu cuma mengandalkan imam-imam keturunan Harun. Orang Lewi tidak bisa jadi imam. Tetapi kita adalah putra-putri raja. Amen. Coba baca ayat ke-8. Saudaraku ketika diletakkan tangan. Stefanus penuh dengan karunia dan kuasa. Mengadakan mujizat dan tanda di antara orang banyak. Karunia sini grace. Grace baru power. Grace dulu baru power. Grace itu karakter. Baru power. Karakter dulu baru karisma. Saudara, mau dibagi Tuhan? Ya saudara yang kasih, saya tadi sampaikan yang pertama. Murid tidak menurunkan DNA. Tapi Bapak menurunkan DNA pada putranya. Amen. Kalau ada putra rohani saya di sini siapa aja? Saudara lihat saya. Karena Yesus berkata, if you have seen me, you have seen my Father. Amen. Barnabas kita ya Pak Awing ini. Pasti dia tidak mau cerita, gue yang ceritain. Biar orang lain yang cerita. Kebangkitan gereja di sini yang dipimpin Pak Niko. Kan memerlukan ini ya. Wanita itu kalau foto kan gini. Kalau pria begini loh. Coba semua wanita begini. Sarange, yang pria cuane. Perlu juga saudaraku. Meja itu yang dilakukan Stefanus dengan 7 temannya itu ngurusin cim-cim. Oma-oma. Oma ditinggalkan oleh keluarga. Bisa apa? Oh, beta bisa bikin yaitu Bika Ambon. Katanya. Padahal di Ambon gak ada tuh Bika Ambon, adanya di Medan. Tapi tidak ngerti jualannya diaturkan oleh Filipus, oleh Stefanus. Tokoh yang kita sorot ini adalah Filipus. Stefanus is the first martyr. Kita lihat di Amerika, sudah lama nggak ada martir. Ketika Charlie Kirk ditembak. Tas! Sekarang ini kampus-kampus di mana bangkit. Terjadi revolusi. Revolusi rohani, Jesus Revolution. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tidak usah tunggu ada martir Indonesia. Tidak perlu. Tapi dulu kalau saya keluar negeri. Where's martyrs of Indonesia? Semua cerita tentang martir di negaranya masing-masing, ya kan? Sampai muncul satu anak muda. Saudaraku, yang dia baru retreat di Ambon. Dia bilang, sangkal Yesusmu, dikasih parang. Dia bilang, beta laskar Kristus. Dipotong, jas. Dia tidak menyerah. Kedua tangan, beta laskar Kristus, ketiga dipotong kepalanya. Saudaraku masih ada martir-martir di Indonesia. Tetapi saudaraku, kita dipenuhi Roh Kudus itu supaya berani jadi saksi Tuhan. Di dalam hidup saya mengalami banyak ancaman. Karena saya bilang Yesus itulah satu-satunya. Mereka ngurusin cim-cim dan saya percaya 7 orang ini mereka Yahudi toh, pandai berdagang.
Jadi si Encim yang cuma bisa bikin apa saja kelepon, hidupnya terjamin semua. Mau melayani Tuhan, urusi MCLB. Apa tadi? Miskin, cacat, lumpuh, buta. Saya ngurusin yang itu. Dan juga yang dalam penjara. Lalu kemudian apa yang terjadi? Kisah Rasul 8 ayat 1. Stefanus dibunuh. Iblis itu bodoh sekali. Dengan dia membunuh Charlie Kirk, maka bangkit Amerika, saudara. Amerika sudah ditinggalkan. Ya, saudaraku, banyak gereja cuma jadi motivator. Bagaimana sukses? Jesus didn't die to make you rich. Jesus died to make you righteous. Areta itu artinya truth, itu artinya apa, saudara? Artinya reality. Firman Tuhan itu reality. Bukan knowledge, but knowing God. I never knew you. Karena tidak ada hubungan dengan Tuhan. Pinter sih. Bahkan dia karang Yesus, matanya apa, rambutnya apa. Tapi saudaraku, Kisah Rasul 8 ayat 1. Kisah Rasul 1:8 kuasa besar. Tapi Kisah Rasul 8 ayat 1 adalah penganiayaan besar. Saul juga setuju. Pas Stefanus dibunuh. Dan dia, saudaraku, dia pikir dia berbuat bakti buat Tuhan. Akan tiba waktunya orang yang bunuh kau mengira dia berbuat bakti bagi Tuhan. Dan dia mulai masukkan orang-orang Kristen dalam penjara, dikejar-kejar, saudaraku. Selama ini mereka tinggal cuma di Yerusalem. Ketika digancit enak ya. Masuknya gampang, habis itu ada macam-macam lah. Sampai di sini tempatnya jadi kecil. Saya bilang, Andi ini bagus. Sebab kalau kamu rasanya enak jadi tidur semua. Kalau sekarang berapa mau punya gedung sendiri, angkat tangan. Loh, ada yang setengah tiang. Siapa mau gedung sendiri, angkat tangan. Siapa usul bayar. Loh betul, saudaraku. Saudara yang kasih, terjadi aniaya besar. Perintah Tuhan adalah engkau jadi saksi bagiku, saksi yang berkuasa. Tadi pagi saya bersaksi, dari sakit jadi sakti. Penuh Roh Kudus. Tapi tujuannya jangan sampai di sana. Jadi saksi. Dari sakit jadi apa? Sakti. Dari sakti harus jadi saksi. Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kita ada cabang di Dubai. Ngapain sampai Dubai? Tuhan bilang bangsa-bangsa. Amin. Nah saudara, kita lihat bagaimana pada saat itu mereka tidak sampai Samaria. Cuma di Yerusalem. Semua rasul-rasul, the 12 tinggal di Yerusalem. Tapi yang lain, termasuk the 7. Filipus pergi ke Samaria. Tadi saya cerita Pak Awing ya. Saya tidak usah minta permisi ini mesti pelajaran buat kita. Kenapa mereka diberkati sampai ke turun ketiga dan selanjutnya. Waktu itu pertama kali dia membuat gear untuk Jepang. Dia tidak kasih persepuluhan. Dia kasih perseratusan. Apa jadi miskin? Tidak, tambah kaya saudara. Saudara, persepuluhan itu pajak kerajaan untuk kepentingan umum. Untuk ngurusin MCLB itu tadi. Tetapi saudaraku, model seperti ini ada di The Seven itu. Pasti ini, saya percaya nggak ditulis. Tapi saya kembangkan pikiran saya. Kalau Encim tadi yang jual bika Ambon nggak bisa pemasaran, Filipus yang memasarkan. Dia punya network. Dia punya jaringan, saudaraku. Zaman dulu belum ada sosmed, toh. Tetapi saudaraku, mereka melakukan dengan baik. Dan Tuhan lihat, anakku satu ini bisa dipercaya.
Lalu kemudian jadi di evangelist. Dari the deacon, dia diangkat jadi di evangelist. Yesus pun pernah diusir dari Samaria. Tidak diizinkan sebab dia tujuannya kepada Yerusalem. Ketika saudara memberkati Yerusalem seperti Charlie Kirk, engkau mengundang a bullet in your throat. Karena itu saudaraku, benar sekali ada seorang hamba Tuhan berkata, Charlie Kirk is not murdered, he's martyred. Dia menjadi martir. Tepuk tangan bagi Allah kita. Dan terjadi kebangunan besar di Samaria. Bahkan dukun di sana bertobat. Dalam Kisah Rasul 6 dikatakan, bahkan pemimpin-pemimpin mereka, imam-imam mereka bertobat. Dan bukan cuma multiplied, but multiplied greatly. Apa itu tadi? Replenish the earth. Lalu kemudian saudara apa yang terjadi? Dari di evangelis, Samaria dipenuhi Roh Kudus. Karena semua murid harus penuh Roh Kudus. Bukan cuma untuk orang yang hamba Tuhan full time. Sekarang saya tanya sekali, siapa hamba Tuhan angkat tangan? Nah betul ini. Jangan cuma jadi murid. Libatkan dirimu. Dari the deacon menjadi apa saudaraku? Di evangelist. Saya dulu evangelist daripada kelompok Betani. Pak Niko, Pak Alex, Pak Niko dan saya di evangelist. Saya pergi kemana, kota-kota mana, pulau-pulau mana. Dan Tuhan percayakan. Lalu di tengah-tengah pelayanan KKR di Samaria, Tuhan berkata, seorang malaikat berkata pada dia, tinggalkan Samaria. Pergilah ke jalan yang sunyi. Disuruh pergi kemana saudaraku? Pergi ke Gaza. Kamu Yahudi disuruh ke Gaza. Banyak orang tuh mencari tempat yang basah. Tetapi terang harus diutus ke tempat gelap. Di tengah-tengah KKR Betani. Dan Pak Alex sudah umumkan. Saya meninggal, pengganti saya Timotius. Tuhan bilang tinggalkan semua. Saya pergi ke Bali. Memulai 5 keluarga. Sekali saya khotbah itu ribuan, puluhan ribu. Di sana saya ngetok dari satu pintu ke pintu lain. Istri saya sampai tanya, are you sure? Dia enggak marah, mencak gitu. Dia penuh Roh Kudus. Are you sure? Everything is so dark. Semua kok gelap begini katanya. Di jalan utama Denpasar, itu jalan Tengku Umar. Kalau malam cuma ada 1 motor dan seekor anjing. That's it. Tapi kalau kita setia, dari 1 gereja kecil dengan 5 keluarga, hari ini look what the Lord has done. Itu berkembang terus saudaraku, berkembang terus. Pak Roni punya kebiasaan setiap kali saya ulang tahun, peresmian gereja baru. Januari kita dapat hadiah saudaraku, sebuah gedung besar, isa 800 seat. 800 seat dengan semua peralatannya gratis. Cuma bayar listrik. Lah gembalanya itu staf dari PLN Timor Leste, saudara. Loh kok diam saudaraku? Tidak usah bayar. Saya pernah ditanya Tuhan, mau pegang uang banyak atau kemurahanku? Ayo milih yang mana? Mau yang mana? Kalau uang banyak kan keren. Orang bilang, Timotius ini kalau enggak ada keperluan enggak punya uang. Tapi kalau ada selalu ada katanya. Itu contoh seperti itu. Nah saudaraku, saya seorang evangelis ketika saya dipanggil ke Bali jadi gembala. Dan istri saya enggak percaya. Kamu itu paling enggak sabaran. Gimana kamu jadi gembala? Saya bilang, bukan urusanku. I just make myself available, ability akan menyusul. Jadi gembala perlu double grace. Tapi terakhir I found my destiny. Jadi bapak rohani perlu triple grace. Amin. Saya berdoa. Grow ini akan melahirkan bapak-bapak. Tepuk tangan bagi Allah kita. Dunia paling perlu bapak. Bapak jasmani, bapak rohani, bapak sorgawi. Semua kepala keluarga harus jadi bapak rohani buat anak-anaknya. Disciple your own family first.
baru pelayanan. Kepala rumah tangga yang baik, yang dihargai oleh istri dan anak, bukan karena kaya, tapi karena karakternya. Sampai di sana ternyata saudaraku, it's a lonely street. Saya ngalaminya. Tetapi karena taat dari suara Tuhan, tinggalkan Surabaya. Padahal sudah diumumkan pergi ke Bali. Saudara, saya diteguhkan oleh seorang nabi. Dia berkata begini, you will be an island hopper. Grasshopper ada ya, island hopper, lompat dari satu pulau ke pulau lain. Dan itu yang saya kerjakan, dari satu pulau ke pulau, ke pulau, ke pulau. Sampai Merauke, saudara. The ends of the earth, itu Papua. Lalu saudaraku, dia menjadi rasul. Kenapa? Dia bertemu dengan seorang sida-sida daripada Sri Kandake Ratu Ethiopia. Ethiopia itu, Kush itu adalah Arab Selatan sampai dengan yaitu Afrika Utara. Dia seorang yang berpengaruh dan dia mencari Tuhan. Kenapa di Jakarta Selatan? Ini banyak pejabat di Jakarta Selatan. Banyak pengusaha besar, konglomerat yang lagi stres. Termasuk anak-anaknya mungkin yang lagi ada di sini. Layani mereka. Jadikan hamba-hamba itu nanti dampak besar buat Indonesia. Tepuk tangan bagi Allah kita. Come on, grow. Amen. Apa sampai di sana? Ketika dia membaptiskan orang ini, dia diraibkan. Rapture Airlines. Tapi saudaraku tidak ke Bali. Tidak ke Hawaii. Ke tengah-tengah yaitu Palestina lagi. Di Asdod. Saya berada di Pulau Bali. Dan ketika kami mulai pelayanan orang Kristen cuma 0,1%. 0,1%. Di Jakarta kan banyak orang percaya. Cari ke tempat-tempat di mana tidak ada orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Terang perlunya di tempat gelap. Amen. Sampai di sana saudaraku, apa yang terjadi? Sekian tahun kemudian. Kita baca Kisah Rasul 21. Coba kita, ini roadmap untuk grow ya. Semua murid. Semua nanti meningkat jadi deacons, jadi hamba-hamba Tuhan, jadi evangelis, mungkin ada yang jadi rasul. Loh kok diam saudaraku? Tidak ada pemisahan church dengan yang lain. Kita lihat sebagai contoh ya, saudari Shirley Chowanda Laos. Saya lihat dia. Dia bicara firman Tuhan dengan enak. Kita ini diberkati untuk jadi berkat katanya. Saudara punya pengaruh. Saya tutup nanti dengan pengaruh ya. Lalu terakhir Kisah Rasul 21. Keesokan harinya kami itu Paulus dengan murid-muridnya tiba di Kaisaria. Kami masuk ke rumah siapa? Filipus, pemberita Injil. Satu dari ketujuh orang dipilih Yerusalem. Dan kami tinggal di rumahnya. Lalu ada kelanjutan. Terus Filipus punya apa? 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Pastikan jangan cuma penuh Roh Kudus. Karunia untuk bernubuat. Amin. Saya ceritakan tentang seorang hamba Tuhan. Yang punya 3 orang putri yang bisa merubah dunia. Tapi mereka gagal. Ini contoh yang baik. Sekarang contoh yang kurang baik. Charlie Sung. Tunjukkan gambarnya. Punya 3 orang putri. Sung Ailing, Sung Chingling, Sung Meiling. Dan ketiga-tiganya ini punya suami yang luar biasa. Yang pertama, Sung Ailing menikah dengan seorang banker paling kaya di Cina. Kong Xiangxi. Dan Kong Xiangxi ini, saudara harus tahu bahwa papanya Charlie Sung itu missionary. Diutus dari Amerika untuk nginjilin China. Tapi dia gagal, lalu tetap jadi pengusaha. Dia memulai Sino-American Bank, punya percetaan, orang berpengaruh. Dan dia pendukung utama dari Sun Yat-sen. Dan apa yang terjadi waktu itu Qing Dynasty. Sung Ailing yang pertama nikah dengan orang paling kaya. That's it.
dia menikah, punya mansion di Amerika. Cuma itu aja. Kita bicara yang paling kecil, Sung Mei-ling. Sung Mei-ling ini menikah dengan Jenderal Chiang Kai-shek. Yang adalah presiden pertama setelah Sun Yat-sen, Republik Cina. Kemudian kalah perang sampai ke Taiwan. Di situ juga jadi presiden. Jadi Sung Mei-ling ini adalah First Lady daripada China dan Taiwan. Yang tengah itu Sung Ching-ling, ini pemberontak dalam keluarga. Nikahi Om Sun Yat-sen. Papanya itu sakit hati luar biasa. Mereka bilang Charlie Sung died not for heart attack, but from a broken heart. Saudara, dia menikahi, dia ini ambisius, dia nikahin. Ini presiden pertama Cina kan, sesudah Qing Dynasty. Lalu kemudian saudaraku, terakhir dia berbalik. Ikut dengan Partai Komunis Cina. Ini pendiri daripada Partai Nasionalis Cina, Kuomintang. Dia berbalik, saudaraku, dukung Mao Zedong. Tiga-tiganya punya kesempatan luar biasa, tapi tidak berdampak baik. Beda dengan anak-anaknya daripada Filipus. Periksa anak-anakmu jadi apa? Apa kewajiban seorang tua? Dicatat dalam Alkitab. Dia punya 4 orang putri yang semuanya bernubuat. Ketika saya lihat Ines, saudaraku, saya tahu kenapa mau melayani Tuhan. Karena banyak anak-anak benci sama orang tuanya. Papaku munafik. Saudara bayangkan ini. Yang 2 itu, satunya istri orang paling kaya. What do you do with dengan kelebihanmu? Yang kedua, ketiga, First Lady loh. Bayangkan First Lady itu Ibu Tien Soeharto. Bayangkan, kamu dengan pengaruh semacam itu. Tetapi saudaraku, ini perkataan Mao Zedong. Dia berkata, putri yang pertama, tampilkan putri pertama, Ailing itu, Tai Chen. Dia cinta apa? Nah, akhir zaman ini cinta mi, cinta diri sendiri. Kedua cinta wang. Cinta apa? Amin. Yang ketiga cinta kenikmatan. Tapi tidak ada cinta Tuhan. Dia bilang anak ketiga, Sung Mei-ling. Saya tahu dia adalah orang Asia pertama yang bicara di Kongres Amerika. Sampai hari ini Amerika masih dukung Taiwan karena dia. Tetapi tidak ada hubungannya dengan keselamatan, dengan Yesus. Saudaraku, Dai Chen. Chen itu power. Saya bukan berbicara Mandarin jadi mungkin sedikit salah. Tapi yang nomor 3. Yang justru pemberontak. Dai Kuo, dia cinta negara. Negara yang mana? Mari cinta kerajaan Allah. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangan yang meriah. Saya kembalikan sama Anda. This is your roadmap. Pertama jadi murid. Belajar firman sungguh-sungguh. Penuh Roh Kudus. Penuh dengan hikmat. Stefanus. Contohnya ini Filipus. Filipus bersedia jadi nomor 2. Tuh tiru Pak Arwianto. Dia tidak pernah cari position. Dia cuma cari function. Katakan function before position. Dalam hidup saya selalu bersedia jadi nomor 2, nomor 3, nomor 4. Tidak penting. Yang penting goal. Tidak ada superstar, yang ada super team. Kejadian dari Sung family ini sudah dibuat film saudaraku. Yang jadi Sung Ailing itu Michelle Yeoh. Tetapi saudaraku dengan segala fasilitas yang kalian dan keluarga kalian punyai. Apa dampaknya buat hidup orang lain? Buat bangsa kita, bagi kerajaan Allah. Mari bangkit berdiri. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Walaupun badai silih berganti
dalam hidupku. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ini janji dari orang Tuhan, sampai angkat tangan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Walaupun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Wanita saja, para pria angkat tangannya berdoa. Ku mau cinta Yesus. Shikabarata sana karabo. Kusakala basere la manika. Ku mau cinta Yesus selamanya. Sibalabaka shandaraba. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, Ku tetap cinta Yesus selamanya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Ketika saat kita meninggalkan bumi ini, apa yang orang kenang tentang kita? Apa yang orang ingat tentang kita? Ketiga wanita hebat tadi. Yang pertama dan ketiga tinggal di Amerika, hidup enak. Yang kedua, itu pengkhianat, tapi dianggap pahlawan. Mari kita datang pada Tuhan. Lebih baik kita diingat seperti Filipus. We are nobody, we are no one. Tapi kita meninggalkan legacy bagi generasi yang akan datang. Bapak, hamba berdoa. Grow Community bukan cuma menghasilkan pengkhotbah, penyanyi, pemusik hebat. But kingdom leaders for Indonesia. Hamba berdoa. Tuhan untuk muncul 7 diaken itu. Muncul hamba-hamba Tuhan. Pak Arianto saya kasih contoh sangat baik. Dia tidak cari kedudukan. Tidak perlu namanya disebut. Function before position. Hamba percaya itu juga turun pada Andi. Dan DNA itu juga turun atas semua saudara yang ada di sini. We are not looking for position. Promotion come from the Lord. Bapak, hamba berdoa. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus turun atas kita semua, atas keluargamu, atas apa yang kerjakan. Nama Tuhan dipermuliakan dalam hidupmu. Dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. God bless you.